dengan NIM D1B1241158. Di sini saya dari kelas D akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama saya akan bahas tentang pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara pandang ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Yang kedua ada kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi politik dan strategi nasional untuk mempertahankan integritas wilayah, identitas wilayah dan kedaulatan negara. Hal ini menjadi landasan dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kedua, saya akan bahas tentang latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Di sini ada beberapa faktor yaitu ada sejarah penjajahan, letak geografis, keberagaman bangsa, dan dinamika global. Nah, yang pertama ada sejarah penjajahan. Di sini adalah pengalaman panjang penjajahan menumbuhkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan untuk melawan ancaman dari luar. Yang kedua yaitu letak geografis. Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera yaitu Pasifik dan India dan serta dua benua yaitu Asia dan Australia membuat negara ini rentan terhadap ancaman geopolitik sehingga memerlukan wawasan yang melindungi kedaulatan wilayahnya. Yang ketiga ada keberagaman bangsa. Nah, di sini Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah dan berbagai agama. Keberagaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, dan terakhir ada dinamika global. Dinamika global itu perkembangan globalisasi, ancaman keamanan lintas negara, dan persaingan antar negara menuntut Indonesia memiliki strategi yang kokoh untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, sebagai geopolitik, wawasan Nusantara menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan keberlangsungan bangsa. Prinsip-prinsip utama geopolitik wawasan Nusantara meliputi ada tiga. Yang pertama, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kesatuan politik. Di kesatuan politik ini, seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, lautan, maupun udara, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap keputusan politik harus memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dan di sini, hal ini tercermin berbagai aspek. Ada kedaulatan, kepemimpinan nasional, dan persatuan dan kesatuan. Di sini juga kesatuan politik ada penerapan wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, kedua kebijakan ekonomi, dan ketiga pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada kesatuan ekonomi. Kesatuan ekonomi ini sumber daya alam dan potensi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia harus dikelola secara merata untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin ada beberapa aspeknya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya laut, kedua pengembangan infrastruktur, ketiga pengembangan industri maritim, dan ketiga itu integrasi ekonomi regional. Yang ketiga ada kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Keberagaman budaya dihormati dan dijaga dalam bingkai kebinekaan untuk memperkuat persatuan. Kesatuan pertahanan dan keamanan seluruh wilayah Indonesia harus dijaga dari ancaman internal maupun eksternal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini tercermin dari beberapa aspek. Yang pertama, keberagaman budaya
melestarikan budaya lokal, serta mempererat hubungan antar budaya. Keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Di sini memperkuat pertahanan nasional melalui konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan wilayah sebagai potensi pertahanan. Nah, yang terakhir yaitu otonomi daerah yang ada di Indonesia. Otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini juga ada tujuan utama otonomi daerah. Ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Otonomi daerah ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan pemberdayaan pemerintahan daerah, masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya otonomi mendorong partisipasi masyarakat ini, masyarakat lokal dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dalam proses politik dan pembangunan daerah. Hal ini memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah. Dengan melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya daerah, pembangunan dapat disesuaikan dengan potensi dan prioritas wilayah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Yang terakhir ada memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat memilih langsung kepada kepala daerah mereka. Ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Ciri-ciri otonomi daerah itu ada 7. Yang pertama, kewenangan luas. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan, luar negeri, dan militer. Yang kedua, dia berbasis desentralisasi. Di sini pelaksanaan pemerintah dilakukan dengan prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Ketiga itu kemandirian daerah. Daerah mengelola sumber daya, anggaran, dan potensi lokal secara mandiri termasuk pendapatan asli daerah atau PAD. Yang keempat ada keanekaragaman pelaksanaan. Di sini keanekaragaman pelaksanaan otonomi daerah di sini disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kelima ada partisipasi masyarakat. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan kepala daerah atau musyawarah pembangunan. Keenam, hubungan pusat dan daerah. Terdapat supervisi dan pengawasan dari pemerintah pusat untuk menjaga keselarasan kebijakan nasional dan daerah. Dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas. Di sini pemerintah daerah diharapkan efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam melayani masyarakat. Yang terakhir ada contoh otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan. Di pendidikan ini yaitu pemberian beasiswa di daerah seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP di DKI Jakarta. Yang kedua ada kesehatan, program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda untuk masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, infrastruktur, pembangunan jalan desa dan fasilitas publik seperti di Banyuwangi untuk mendukung pariwisata. Keempat, ada pariwisata, yaitu pengelolaan objek wisata lokal seperti pantai Kuta di Bali. Kelima, ada sumber daya alam, yaitu pengelolaan tambak udang di Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada transportasi, pengoperasian angkutan umum lokal seperti Trans Jogja di Yogyakarta. Otonomi daerah mempercepat pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Terakhir yaitu saya akan membahas tentang kesimpulan. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan otonomi, daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya, serta menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian,
wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wassalamualaikum